Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Baik, pada kesempatan kali ini ya, video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran di dalam kurikulum 2013 ya, karena rupanya kurikulum ini juga menggariskan ya bahwa guru di dalam pembelajaran harus menerapkan pendekatan saintifik ya. Apa itu pendekatan saintifik? Inilah yang saya secara detail akan saya jelaskan di dalam video kali ini ya. Nah, adapun terkait dengan model-model pembelajaran yang sejalan dengan prinsip pendekatan saintifik, diantaranya project based learning, problem based learning, dan juga discovery learning. Ya, akan tetapi tiga model ini akan saya jelaskan di video yang berbeda. Ya, hari ini kita akan fokus terkait dengan pendekatan saintifik. Ya, ini pendekatan yang seperti apa? Ya, baik, saudara, ini dia ya. Kita akan jelaskan secara perlahan terkait dengan pendekatan saintifik ya di dalam kurikulum 2013. Ya, ini ditekankan betul di dalam kurikulum 2013 bahwasanya guru-guru ya di depan kelas di dalam pembelajarannya harus menerapkan pendekatan saintifik. Ya, ya istilah lain pendekatan ilmiah begitu sajalah ya. Karena memang ini menjadi apa ya istilahnya ya roh ya di dalam kurikulum 2013 juga ya. Nah, apa sih itu ya saudara? Pendekatan saintifik ini merupakan substansi ya atau materi pembelajaran yang berbasis pada fakta atau fenomena ya yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu. Ya, bukan sebatas kira-kira, hayalan, legenda atau dongeng semata. Ya, jadi memang diharapkan guru ngajar di kelas itu sudah berbekal materi, sudah dia mengkaji banyak literatur, ya, dia punya literasi yang kuat tentang materi apa yang akan dia sampaikan kepada peserta didik. Jadi guru di depan kelas bukan sebatas kira-kira, hayalan, ya, mendongeng dan sebagainya. Ya, nah inilah sering juga dijumpai, ya mungkin juga teman-teman mahasiswa mengalami ketika berada di jenjang sekolah dasar atau menengah gitu ya. Ada beberapa guru yang di depan kelas justru lebih banyak bercerita tidak jelas, ya, bercerita ke sana kemari, curhat tentang masalah pribadinya, masalah keluarganya, anaknya, dengan apa namanya orang lain, wah macam-macam, ya, wah bahkan apa namanya ya komposisi dia berbicara tentang permasalahan pribadi itu, wah hampir 90% sendiri bisa jadi gitu ya. Nah, sedangkan sedikit sekali materi ya 10% misalkan ya materi yang dijelaskan kepada peserta didik. Nah, ini kan tentu tidak sejalan dengan apa yang digariskan oleh kurikulum 2013 ya. Jadi guru datang ke kelas ya, dia sudah siap dengan segala macam materi pembelajaran ya yang didasarkan pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika dan penalaran tertentu. Ini tentu guru harus memiliki literasi yang banyak ya tentang materi yang akan dia sampaikan. Nah, penjelasan guru, respon peserta didik, dan juga interaksi edukatif antara guru dengan peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Nah, ini ya tentang bagaimana berpikir logis. Silahkan ya kalian bisa pelajari banyak teknik-teknik ya, silogisme dan dialektika dan sebagainya macam-macam. Itu ada banyak sekali tentang bagaimana kita bisa menggunakan logika kita. Ya, ini saudara. Dan harus disingkirkan itu ya pemikiran-pemikiran subjektif ya berdasarkan apa namanya pemikiran sendiri, wah ngambil simpulan sendiri, wah ini ya tentu harus menggunakan logika-logika berpikir yang benar di dalam menjelaskan materi di kelas. Ya, apalagi yang dijelaskan ya mapel teman-teman ya mata kuliah mata pelajaran yang terkait dengan kehidupan sosial misalkan.
ya, mata pelajaran sosiologi misalkan ya. Nah, maka kebenaran di dalam dunia sosial, nah inilah yang juga harus dipikirkan oleh teman-teman ya. Nah, saudara, mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk berpikir secara kritis, analitis, dan tepat di dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran. Nah, ini dia ya, saudara. Jadi guru memang harus bisa mendorong, memotivasi peserta didik untuk berpikir secara kritis, analitis ya di dalam pembelajarannya. Nah, nih, saya rasa untuk mata pelajaran sosiologi gitu ya, wah, ini akan sangat terbuka sekali peluang, terbuka sekali kesempatan ya untuk memotivasi peserta didik untuk bisa berpikir kritis, untuk bisa berpikir analitis ya. Sajikan saja sebuah permasalahan sosial ya yang terjadi di sekitar peserta didik itu. Minta mereka untuk melakukan analisis kritis ya. Mengidentifikasi permasalahan apa yang terjadi di masyarakat begitu kan. Nah, lalu kemudian minta mereka untuk memberikan sebuah pemecahan masalah ya, memunculkan solusi. Wah, ini ya, sangat relevan sekali ya mata pelajaran sosiologi ketika akan juga diterapkan menggunakan pendekatan-pendekatan saintifik ini. Ya, ini saudara. Ya, pendekatan saintifik ini juga mesti mendorong dan menginspirasi ya peserta didik untuk mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari substansi atau dari materi pembelajaran. Apa itu berpikir hipotetik? Ya, ini kata dasarnya adalah hipotesis gitu ya. Jadi dalam hal ini peserta didik mampu untuk membuat sebuah simpulan sementara, ya, mampu untuk membuat sebuah simpulan sementara, ya, yang jawabannya kemudian akan ditemukan nanti, ya, ketika sudah mengadakan apa namanya ya, simpulan, ya, merumuskan simpulan dalam pembelajaran. Nah, ini ya saudara. Nah, pendekatan saintifik ini, saudara, juga mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola pikir yang rasional dan objektif di dalam merespon materi pembelajaran. Ya, harus mampu ini, ya, untuk berpikir rasional dan objektif. Ya, ini saudara. Nah, tentu karena ini adalah pendekatan saintifik, maka harus berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, inilah ya. Inilah mengapa saya katakan di awal tadi, ya, guru harus memiliki banyak literasi, ya, terkait dengan materi yang akan disampaikan. Ini saudara, ya. Dan juga ya tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, ya, dan menarik ya di dalam sistem penyajiannya. Ya, ini saudara. Ini pendekatan saintifik ya. Ini kriteria-kriteria pendekatan saintifik yang seperti ini. Ya, jadi saya harap ya teman-teman mahasiswa yang nanti sebagai calon guru dan sebagainya, nah harus memahami betul ya ketika kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum 2013 ya, pendekatan saintifik. Nah, maka itulah yang harus diterapkan di dalam pembelajarannya. Ya. Ini saudara. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya, nah konsep pembelajaran di dalam kurikulum 2013 ya adalah pembelajaran yang menyeluruh ya. Artinya menyentuh pada 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Afektif, kognitif, dan psikomotorik. Ya, ini saudara. Ini ya, jadi memang harus terintegrasi ini di dalam proses pembelajaran yang diimplementasikan oleh guru. Ya, pembelajaran yang menyangkut dengan sikap ya, ini adalah untuk membekali peserta didik untuk tahu mengapa, ya, mengapa perlu bersikap seperti ini, mengapa harus begini, ya, mengapa kita harus peka
terhadap kehidupan sosial. Kita harus respect, kita harus ya memiliki pedulian sosial dan sebagainya. Ya. Ya. Pembelajaran terkait dengan ranah pengetahuan atau ranah kognitif ini adalah untuk agar siswa tahu apa. Ya. Pembelajaran yang menyangkut ranah keterampilan ini adalah untuk membekali siswa tentang tahu bagaimana. Ya, kalau tahu bagaimana berarti ya terkait dengan cara, metode. Ya, ini saudara. Ya, nah sehingga hasil pembelajaran di dalam kurikulum 2013 ini ya akan melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif ya melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. Ya, ini saya pikir untuk mata pelajaran sosiologi akan sangat mudah juga untuk mengintegrasikan ya dari 3 ranah ini. Ya, ketika kita menjelaskan materi tentang konflik sosial misalkan, gitu ya, maka pendidikan karakter apa yang ingin kita sampaikan kepada siswa terkait materi pendidikan tentang konflik sosial tadi. Ya, ketika siswa tahu apa faktor-faktor penyebab konflik gitu ya, maka sisipi di sana muatan-muatan pendidikan karakter. Ya, penyebab konflik itu begini, ya. Sehingga untuk mencegah terjadinya konflik bla bla bla, kita di dalam kehidupan di masyarakat ya harus posiliro, harus toleransi, harus menjunjung tinggi hak orang lain misalkan dan sebagainya. Nah, ini sangat cair sekali ya untuk mata pelajaran sosiologi ya ketika kita akan menerapkan atau mengintegrasikan ketiga ranah ini. Ya. Ini saudara. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, terkait dengan langkah-langkah di dalam pembelajaran. Ya. Nah, saya katakan tadi, dalam pembelajaran ya kalau di dalam kurikulum 2013 maka harus menerapkan pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah. Nah, langkah-langkahnya yang bagaimana kan gitu ya toh. Nah, ini mungkin juga dikenal dengan istilah 5M ya yang sudah juga populer di mana-mana. Ya, meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau melakukan eksperimen ya, mengolah informasi itu, menyimpulkan lalu kemudian menyajikan atau mengkomunikasikan atau mencipta ya. Dan ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Ya. Nah, untuk sosiologi ya juga sama kan begitu ya toh. Ya, diantaranya 5M ini. Mengamati, menanya, mencoba, mengolah, dan juga mengkomunikasikan. Inilah ya yang setidaknya di dalam sebuah proses pembelajaran ya mesti diimplementasikan oleh guru dan peserta didik. Ya, ya tidak harus secara eksplisit ya, langkah-langkahnya kemudian di depan kelas begini-begini ya, tetapi cair saja. Ya. Ketika menyusunnya di dalam RPP juga ya silakan cair saja. Tidak harus betul-betul di kotak-kotakan ini mengamati, ini menanya dan sebagainya, tapi cair saja. Ya, pada prinsipnya ya yang terpenting ya 5M ini yang muncul di dalam langkah-langkah pembelajaran. Ya, yang dirancang oleh guru dan juga diimplementasikan di dalam kelas bersama peserta didik. Ya. Ini saudara. Saya jelaskan rinciannya ya dari langkah-langkah pembelajaran ini. Ya, terkait dengan mengamati, maka kegiatan belajar yang bisa dilakukan oleh guru dan juga peserta didik ya diantaranya membaca, mendengar, menyimak, melihat gitu ya melalui alat bantu ataupun tanpa alat bantu ya gitu ya. Nah, ini ditujukan untuk melatih kesungguhan, ketelitian, cari informasi dan sebagainya. Ini ya saudara. Terkait dengan langkah pembelajaran 5M yang kedua, menanya gitu ya. Nah, kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru dan peserta didik diantaranya mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, dari apa yang dijelaskan ya. Atau juga pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan
ya tentang apa yang diamati, ya. Dimulai dari pertanyaan faktual sampai pertanyaan yang bersifat hipotetik tadi, ya, simpulan sementara. Nah, ini ya bisa. Jadi memang butuh skill ya dari guru untuk bisa menstimulus peserta didik untuk bertanya. Ya, karena saya yakin guru akan menghadapi situasi kelas yang berbeda-beda. Ya, ada kelas yang satu kelas itu peserta didiknya partisipasinya tinggi, ya, sehingga yang bertanya banyak. Ya, akan tetapi dalam beberapa kesempatan guru-guru juga dihadapkan dengan kelas yang tingkat partisipasi peserta didiknya rendah. Nah, ini ya, maka butuh skill ya dari guru untuk bisa menstimulus, bisa memotivasi peserta didik untuk meningkatkan keaktifan peserta didik itu ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan bisa muncul ya, pertanyaan-pertanyaan bisa banyak ya, siswa tidak takut, siswa tidak sungkan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, nah karena bisa jadi seperti itu ya, peserta didik itu sebenarnya punya pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan tetapi takut ya, mungkin karena pembawaan gurunya yang kaku, yang serem, yang mengerikan begitu ya, nah, tidak enjoy begitu, nah sehingga peserta didik enggan untuk bertanya, sungkan, takut, nah gitu ya. Nah maka ini butuh skill ya, silakan ya, nanti seiring dengan jam terbang yang semakin tinggi ya dari teman-teman mahasiswa, nanti ketika sudah mulai mengajar ya, ini nanti akan menemukan sendiri polanya ya, caranya. Ini ya, ini saudara ya. Nah, menanya ini ya ditujukan untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Ya, ini saudara ya. M yang kedua ya, ada 5M tadi ya. Nah, selanjutnya M yang ketiga, mengumpulkan informasi atau eksperimen. Ya, kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan ya di kelas ya diantaranya melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks gitu kan, mengamati objek atau kejadian atau aktivitas gitu kan. Lalu kemudian wawancara dengan narasumber. Ya, ini kompetensi yang ingin dikembangkan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, ya, meningkatkan kemampuan dalam mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebebasan belajar dan belajar sepanjang hayat. Ya, nah ini saudara, ya, ini yang coba ingin dituju dalam M yang ketiga ini, mengumpulkan informasi. Ya, langkah-langkah ini bisa mungkin kemudian terangkum di dalam satu pertemuan di dalam pembelajaran gitu ya, sehingga 5M itu benar-benar holistik ya, dilakukan di dalam sebuah proses pembelajaran dalam satu pertemuan itu, dalam satu tatap muka itu. Ya. Nah, kemudian M yang keempat, saudara, mengasosiasikan atau mengolah informasi. Ya, jadi kalau tadi sudah mencari informasinya, mengumpulkan informasi atau datanya, nah baru di sini diasosiasikan atau diolah. Ya, kegiatan belajar yang bisa dilakukan adalah mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan eksperimen atau mengumpulkan informasi tadi, maupun dari hasil kegiatan mengamati dan mengumpulkan informasi yang lebih luas lagi, ya, di luar kelas misalkan. Ini bisa dilakukan. Ya, pengolahan informasi yang dikumpulkan ya, yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang pendapat-pendapat yang bertentangan. Ya, ini saudara ya, kegiatan-kegiatan belajar yang bisa dilakukan di dalam mengolah informasi. Ya,
Tentu ya kegiatan secara berkelompok, secara berkolaborasi ini akan lebih baik ya di dalam mencari informasi dan juga mengolah informasi ini. Ya, inilah maka pentingnya kolaborasi ya di dalam pembelajaran ya di dalam K13 ini. Ya, di video lain ya saya akan coba juga menjelaskan tentang suplemen ya nanti kurikulum 2013 itu seperti apa saja. Ya, salah satunya itu tadi yang saya jelaskan, kolaborasi. Ya, tapi ini di video lain nanti. Ya, saya sekarang hari ini fokus pada pendekatan saintifik dulu. Nah, kompetensi yang ingin dikembangkan di dalam kegiatan mengasosiasikan ini adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan juga kemampuan berpikir induktif serta deduktif di dalam menyimpulkan sebuah permasalahan. Ya, nah ini saudara. Nah, 5M ya, M yang kelima adalah mengkomunikasikan. Ya, kegiatan belajar yang bisa dilakukan adalah menyampaikan hasil pengamatan ya atau kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan tertulis ataupun mungkin melalui media yang lainnya. Ya, ini mengkomunikasikan. Ya. Jadi memang kemudian peserta didik diarahkan untuk bisa menyampaikan informasi yang sudah mereka olah, sudah mereka godok gitu ya. Nah, kepada teman-temannya yang lain di dalam satu kelas itu, mengkomunikasikan, menyampaikan informasi itu. Ya, ini saudara. Ya, kompetensi yang ingin dikembangkan di dalam kegiatan belajar ini adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, ya, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan berbahasa yang baik dan benar. Ya, ini saudara. Ya, jadi 5M ya. Nah, untuk beberapa karakteristik mapel mata pelajaran tertentu ya, 5M ini juga bisa bervariasi tadi ya, maka ada ya M yang kelima itu adalah mencipta misalkan. Nah, ini maka bisa disesuaikan lah. Apakah mapel sosiologi bisa? Bisa ya, mencipta gitu ya. Apa? Ya, social engineering, rekayasa sosial tertentu misalkan. Ya, menciptakan sebuah model rekayasa sosial. Silakan bisa. Gitu ya. Maka 5M ini ya juga bisa disesuaikan ya. Jadi mencipta itu ya tidak hanya ranah pada mata pelajaran sains saja gitu ya. Tapi juga mata pelajaran sosial ya seperti sosiologi juga bisa di sana. Ya, 5M ini. Maka bisa disesuaikan lah dengan karakteristik materi yang akan disampaikan. Gitu ya. Ini saudara, 5M atau pendekatan saintifik ya di dalam kurikulum 2013 ya. Ini. Nah, untuk berikutnya, video berikutnya saya akan jelaskan kesempatan yang lain ya. Di antaranya tiga model pembelajaran ini yang sejalan dengan pendekatan saintifik, project based learning, problem based learning, discovery learning. Ini akan saya jelaskan di video yang berbeda. Itu saja dari saya, saudara. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.